Pasangan ingin berpisah karena sulit berkomunikasi dan merasa tidak ada cinta lagi ke kita. Sementara kita sudah berusaha keras untuk berubah sesuai keinginannya, tapi tetap dianggap salah di matanya. Memang di awal pernikahan kita sadar kalau kita keras, dan saat ini kita menyesali itu. Tapi setelah kita mulai sadar, pasangan sudah mati rasa. Harus seberapa sabar mempertahankan perkawinan, Ustadz? Kita sangat mencintai dan khawatir tentang nasib anak jika berpisah. Apakah rumah tangga bisa bertahan? Ustadz, amalan apa yang sebaiknya dilakukan dalam kondisi seperti ini? Terima kasih, Ustadz. Baik, problem ini sebetulnya alamiah akan dialami oleh siapapun yang berumah tangga. Saya ulangi ya, problem ini akan alamiah bagi siapapun yang merasa berumah tangga. Kenapa? Karena declare ayatnya pertama kali sudah mengatakan, engkau pasti menemukan kekurangan di pasanganmu. Itu poinnya. Tapi kadang kesadaran itu menjadi berkurang karena setan bermain dengan cukup indah di situ. Provokasinya terlalu banyak. Apa yang pertama kali setan tanamkan pada pasangan ketika melihat pasangannya kurang baik terlihat adalah sikap putus asa. Melihat keadaan itu sehingga menyimpulkan sudah tidak mungkin kemudian untuk berjalan bersama-sama dan rahmat Allah tidak turun lagi di situ. Itu problem. Maka bagaimana kemudian menguji itu semua? Ada dua timbangannya. Pertama, lihat baik-baik pada konteksnya. Satu, konteks perbedaan apa yang muncul di antara keduanya itu? Apakah sikap atau perbuatan maksiat? Gitu. Bedakan. Secara fikih nanti berbeda hukumnya. Misal, kalau sikapnya mengarah pada perbuatan maksiat. Dia nggak mau sholat, sering mabuk, ya, sering mengonsumsi hal yang dilarang dan sebagainya, berpengaruh buruk pada anak, pada ini dan sebagainya, dan bisa membawa. Dan sudah berulang kali diingatkan, diminta, dibawa, sulit dan sebagainya. Ya, mau direhab dan sebagainya, sulit misalnya dan seterusnya. Nah, sementara pengaruh-pengaruhnya tetap kuat dalam kehidupan keluarga dan bisa menjauhkan yang paling utama adalah ya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul skema nanti. Dan cara skemanya Quran surah keempat ayat 34 sampai 35. Puncaknya nanti di Quran surah ke-65-nya dengan namanya langsung. Ayat 34, ayat 35 memberikan jalan keluar. 1. Dari komunikasi fa'idhuhunna. 2. Wahjuruhunna fil madaji. Mengecek cintanya masih ada atau enggak. Pisah dulu. Dari pisah tempat tidur, pisah ruangan, sampai yang satu dulu ke rumah ibunya atau ke bapaknya. Untuk ngecek ada kepedulian enggak. Tanya enggak. Kan? Masih peduli enggak? Dan seterusnya. Enggak ada sama sekali, tetap larut dalam perbuatannya. Masuk yang kedua. Ayat 35. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Kalau enggak bisa sendirian menyelesaikan, maka cari ruang kepada pihak yang ketiga. Pertama paling dekat keluarga, wali dulu. Kalau enggak ketemu, yang disepakati oleh keduanya, yang dipercaya. Ustadz siapa, teman siapa, si fulan, yang memang pendapatnya bukan untuk dibagi, tapi memberikan kontribusi. Enggak ketemu di sini, masih belum berubah dari maksiatnya, naik ke sini puncaknya. Sudah dengan keluarga bertemu, nggak bisa berubah, nggak bisa apa, tetap jauh, tetap menjauhkan juga dari Allah, maka muncul yang terakhir. Skema tolak. Ditolak pun ada tahapan, nggak bisa langsung tolak. Kasih pelajaran pertama, suami menolak. Kalau nggak mau, muncul khulu, istri mengajukan. Kalau istri mengajukan, sifatnya fasakh, dipisahkan oleh hakim. Ya, dipisahkan ini nggak seperti talak yang biasa. Kalau yang biasa, rujuk sekali, memperbaiki. Itu rujuk itu jangan dipandang rujuk, nggak begitu. Ya, 3 kali suci itu diberi jeda. Supaya berpikir. Jadi spirit tolak awalnya bukan memisahkan. Awalnya menyatukan. Sehingga diberi jeda. Coba 3 kali suci. Berpikir enggak, berpikir enggak, berpikir enggak. Awalnya tolak itu turun untuk menyatukan. Bukan memisahkan. Tapi ketika ini bengal tidak berubah misalnya. Tetap dalam konteks maksiatnya. Maka muncullah perpisahan. Ya, itu pun masih mau dirujuk apa enggak. Kalau enggak ya sudah. Kalau yang perempuannya nikah lagi selesai. Kecuali ini selesai nyambung lagi. Ini dalam konteks maksiat. Tapi dalam konteks perilaku yang bukan maksiat. Misal, karakter. Keras. Ya kan? Macam-macam lah, silahkan keluarkan karakter. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sepanjang itu karakter, maka balik ke ayat tadi. Aku pasangkan, kata Allah, dia dengan karakternya kepadamu, karena hanya engkau yang bisa mendulang pahala dari sifat kurangnya, untuk mengeluarkan sifat baikmu.
Memang pahalanya ada di situ. Kan pengen surga, pengen baik, pengen mulia. Tapi bukan berarti terus-terusan begitu, bukan. Nanti ada jalannya. Ada jalannya. Maka yang pertama apa yang harus dilakukan? Satu, serahkan dulu kepada Allah dengan menerima. Ya Allah, terima kasih Engkau kirimkan dia untukku. Ya kan? Bukan yang lainnya. Untuk meningkatkan sisi-sisi positif yang mungkin aku bisa tampilkan dalam kehidupan. Satu poin. Dua, saya agak cepat. Minta sama Allah, doa. Ya Allah, Engkau kirimkan dia kepada aku bukan pada yang lain. Dan Engkau janjikan dalam keberpasangan ini untuk saling menyempurnakan. Mohon turunkan sifat kerasnya menjadi lemah lembut. Bagaimana cara melakukannya? Ya, gak usah di depannya. Kok keras amat sih? Kenapa harus begitu sih? Capek begitu. Bangun malam, sholat. Di sampingnya. Minta sama Allah. Habis sholat, minta sama Allah. Jaharkan aja. Nangis-nangis gak apa-apa. Ya Allah, terima kasih Kau kirimkan suami kepada aku. Dia memberikan kebutuhanku, duniaku. Semua tercukupi baik untuk anak-anak sebagainya. Cuma mohon ya Allah. Engkau yang maha lembut. Lembutkan dia ya Allah. Sebagaimana ibuku bersikap lembut kepadaku. Ayahku gak pernah menyakitiku. Lembutkan dia ya Allah. Berikan kesabaran kepadaku untuk menerima ia menjadi lebih lembut dalam kebaikanmu. Mintakan. Hari pertama, hari kedua. Dan kalimat Qurannya jelas. Jangan pernah ada rasa putus asa untuk meminta. Gitu. Hari pertama, mungkin masih tidur. Hari kedua, mungkin dia dengar tapi masih tidur. Hari ketiga, mungkin dia bisa datang memeluk Anda dan minta maaf pada Anda. Ketika ada makhluk yang sulit ditaklukkan dengan makhluk lagi, minta kepada Khalik untuk melembutkan dan menaklukkannya. Itu sudah ditempuh atau belum? Ya kan? 3. Pelan-pelan. Datangi pasangan. Tapi bukan untuk mencari kekurangan. Minta maaf kepadanya. Satu aja dulu. Dan gak usah gengsi. Aku minta maaf. Kalau dengan semua apa yang aku berikan saat ini, belum bisa membuat engkau misalnya menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman dengan saya, menjadi lebih enak dengan saya minta maaf. Kalau saya belum sabar, belum baik, belum ini. Tolong tunjukkan saya bagaimana mesti bersikap. Minimal turunkan dulu tensinya. Setidaknya ada rasa maaf yang turun. Kalau sudah sedikit frekuensinya turun, lebih mudah untuk menatanya. 3, kalau belum bisa dilakukan, terakhir ayat 35. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari orang bijak yang bisa didengar. Kalau 1 dan 2 sudah tidak bisa saling mendengar satu dengan yang lainnya. Cari orang bijak untuk memberikan nasihat-nasihat terbaik.